Sekali lagi kita belum tahu berapa banyak, pada prinsipnya yang penting kita terbuka, silahkan berapa banyak pun jika memang salah, silahkan. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya diketahui kembali menangkap 3 tersangka baru yang terlibat dalam kasus buka blokir judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari keterangan Dirkrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, total ada 14 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 11 diantaranya petugas Komdigi dan 3 orang sipil. Polda Metro Jaya masih terus melakukan pengembangan terhadap para tersangka dan menyita aset-aset para tersangka yang didapat dari hasil kejahatan. Rata-rata berapa dari ditemukan 5.000, yang di rata-rata yang diblokir berapa? Dari 5.000 itu tergantung juga Pak, karena bisa ada yang masuk, bisa ada yang enggak. Masuk apa? Paling 4.000-an lah Pak yang masuk. Yang apa? Yang dilaporkan. 4.000-an, berarti yang 1.000 kenapa nggak dilaporkan? Di itu Pak, di Bina. Pak. Hah? Di kita bina juga Pak. Dibina. Dibina itu dalam Jagain Pak. Dia apa? Jagain Pak. dijagain. Dijadiin supaya Supaya nggak blokir. supaya nggak Dapat blokir. keuntungan di situ ya. Isinya apa? Programnya itu kurang lebih 8,5 juta. Kepada polisi, pelaku mengaku bertindak sendiri dan tidak diketahui atasan di Kementerian Komunikasi dan Digital. Lokasi ini sepengetahuan dari kantor. Tidak ada pengetahuan. atas dasar ide. Atas dasar idemu sendiri. Betul. Polisi juga telah menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memastikan akan bekerja sama dengan polisi dan telah melakukan sterilisasi serta mengeluarkan instruksi menteri kepada jajaran kementeriannya. Menkomdigi berkomitmen meningkatkan pengawasan internal dan meningkatkan target kinerja memberantas judi online sesuai target dan instruksi Presiden Prabowo. Bukan berarti ini prestasi tidak, tapi ada kenaikan tajam dalam 10 hari terakhir yang kita akan tambah terus. Apapun itu judi online bukan prestasi, selama itu masih ada. Jadi saya tidak menyatakan itu prestasi kami, tapi paling tidak tren positif di mana 10 hari terakhir ini 187.000 situs sudah kita take down. Pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi tersangka karena menyalahgunakan wewenang memblokir situs judi online. Dari menjaga sekitar 1.000 situs judi online, dalam 1 bulan, oknum pegawai Komdigi ini bisa meraih untung hingga 8,5 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, informasi terkini terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital akan kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Abel Insani di Bareskrim Polri Jakarta. Abel, selamat siang. Sudah adakah pernyataan baru dari Bareskrim Polri ini terkait dengan perkembangan kasus judi online yang menjerat pegawai Komdigi? Ya, selamat siang Ian dan juga saudara. Untuk saat ini belum ada update terkait dengan peristiwa kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Karena memang benar ada peristiwa dugaan keterlibatan pegawai Kemkomdigi dalam praktik judi online, dan hal ini terbongkar setelah polisi menangkap ada 11 oknum pegawai dari Kemkomdigi. Hal ini juga terbongkar setelah polisi melakukan razia di kawasan Ruko Jaka Setia, Bekasi. Nah, memang untuk saat ini belum ada update-nya. Tapi kalau saya boleh tarik mundur sedikit, bahwa polisi memang sudah menangkap 11 orang yang diduga menjadi oknum Kemkomdigi begitu ya, di mana ini terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, di mana seharusnya ia ini melakukan pemblokiran terhadap situs judi online, tetapi memang ini malah disalahgunakan, malah dibina begitu. Artinya ada 5.000 situs judi online yang masuk, tetapi hanya 4.000 yang diblokir. Artinya yang 1.000 ini oleh mereka atau oleh oknum ini digunakan untuk dibina atau dipelihara, atau dalam arti lain adalah dilindungi agar tidak terblokir. Nah, dari pembinaan 1.000 situs judi online ini, oknum-oknum ini memperoleh keuntungan. Kalau dibilang satu situs judi online ini bisa menguntungkan 8,5 juta, dan untuk
total 1.000 situs judi online berarti kurang lebih ada 8, miliar rupiah keuntungan yang bisa diraup dari oknum pegawai Kemkomdiji. Tentu dalam hal ini juga menjadi perhatian karena ini merupakan kementerian baru begitu ya, Kemkomdiji yang dipimpin oleh pimpinan baru yakni Mutia Hafiz, dan dari sini Mutia Hafiz sudah memiliki strategi untuk bisa menghentikan judi online, termasuk salah satunya adalah akan memecat siapapun pegawai dari Kemkomdiji yang terlibat adanya atau terlibat dengan kasus judi online. Lalu juga ia akan menambahkan anggota pengawas, ini tentu saja untuk mengawasi dan juga upaya bersih-bersih di Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Lalu Mutia juga sudah mengeluarkan instruksi menteri agar semua pejabat di Kemkomdiji ini bisa membantu polisi. Termasuk salah satunya adalah ketika Mutia mengatakan bahwa jika memang polisi ingin melakukan pemeriksaan di gedung atau di ruangan-ruangan yang di situ ada keterlibatan anggota atau pegawai dari Kemkomdiji terkait terlibat dengan kasus judi online, ini juga saat ini sudah disterilkan agar nanti untuk pemeriksaan lebih lanjut ini bisa dilakukan oleh kepolisian. Dan untuk saat ini juga dari kasus tersebut masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian, termasuk kemarin juga dari Barreskrim Polri sudah menangkap ada 3 tersangka lainnya yang merupakan pemilik dan anggota perusahaan jasa keuangan. Jadi jasa atau perusahaan jasa keuangan ini, nama PT-nya ini sudah terkonfirmasi mendapatkan aliran dana dari situs judi online tersebut. Tetapi memang untuk saat ini masih ada DPO yang masih terus dicari. Karena kalau keterangan dari imigrasi menyebutkan DPO yang sedang dicari ini sudah meninggalkan Indonesia sejak 14 Oktober 2024 lalu. Artinya memang untuk saat ini proses dari pencarian DPO masih terus berlanjut, dan kita juga akan nantikan Ian bagaimana proses selanjutnya, proses pemeriksaan dan juga pengembangan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kemkomdiji. Saat ini begitu yang bisa kami laporkan. Kembali ke Anda, Ian. Pencarian terhadap DPO masih terus berlanjut hingga kini dan polisi terus memeriksa 11 pegawai Komdiji yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena melindungi judi online. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan langsung dari Barreskrim Polri.